Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview ya, menunjukkan sebuah tang yang bisa dikatakan tang pengumpas kabel. Selain pengumpas kabel juga untuk yang lain-lain teman-teman. Dan ada satu lagi ya, obeng cebol, nanti akan saya tunjukkan. Ini juga baru saya beli di toko online ya teman-teman. Ini sangat berguna kembali, sangat memudahkan teman-teman jika mungkin mau mengupas kabel. Jadi biar untuk mempersingkat waktu gitu coba teman-teman ya. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman punya project misalkan untuk apa itu penjualan kabel, cek AK, cek RCA. Nah itu kan membutuhkan istilahnya juga bukan kecepatan tapi lebih simple, lebih praktis dan lebih cepat gitu ya dalam mengupas kabel, gak ribet gitu teman-teman ya. Nah ini saya tunjukkan dulu adalah untuk tangnya ya, tangnya nanti selanjutnya adalah untuk apa ya, obeng cebol. Ini adalah tang pengupas kabel yang mana tang ini bisa ditekuk seperti ini teman-teman. Nah ada yang juga yang tidak bisa ditekuk juga ada, tapi tergantung teman-teman mau mencari yang ditekuk atau enggak ya. Kalau ini bisa ditekuk seperti ini sebenarnya. Nah ini juga cukup lumayan ya teman-teman. Untuk materialnya ini besi ya, besi kualitas bagus, bukan besi yang kualitas yang biasa, jadi kualitas bagus. Kalau mungkin di sampelnya ya, di sampel fotonya itu kan kayaknya seperti kayak mengkilat. Itu sebenarnya itu anu teman-teman, itu warnanya dicerahin biar lebih bagus aja kalau dilihat, kalau di posting teman-teman. Nah ini adalah salah satunya tang pengupas kabel. Cara menggunakannya juga gampang teman-teman. Ini kalian ada seperti kayak besi ya, ini besi kita tekuk seperti ini. Nah ditekuk seperti ini, kita tarik ke sini ya. Nah di sini semacam mungkin kemungkinan besar ada kayak pir ya, kayak semacam apa itu besi kecil tuh ya, kayak seperti kayak besi kecil untuk supaya gertang ini dia tuh enggak begini ya, bolak-balik gitulah ya. Nah untuk bagian pengupas kabel tuh di mana sih teman? Nah untuk bagian pengupas kabel teman-teman itu berada di sini. Ini bagian untuk pengupas kabel ya. Untuk pengupas kabelnya itu nanti saya contohkan seperti apa. Nah ini saya punya kabel ya, ini saya contohkan dulu. Ini saya punya kabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ini saya ya, saya potong dulu gini. Nah saya potong itu cukup lumayan tajam teman-teman ini, karena juga mungkin masih baru ya. Nah ini kalau mau mengupas kabel teman-teman ya, dikelupas seperti ini. Nah kita tarik ini, nah langsung gini juga bisa. Itu mudah sekali teman-teman ya. Jadi mudah sekali menggunakan tang pengupas kabel. Kalau teman-teman biasanya mungkin menggunakan gunting seperti ini juga bisa, tapi agak termakan waktu cukup lama. Cukup gini tarik, nah gampang sekali teman-teman. Nah seperti ini tarik, nah seperti ini tarik, seperti ini tarik, ya udah selesai. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Jadi kita kalau untuk memotong kabel juga tajam teman-teman, jadi langsung set gitu ya. Nah ini bagian yang ini adalah tang pengupas kabel ya. Kalau yang bagian ini sebenarnya, kalau yang ini kan ada lubang ya, ini ukurannya baut M3 sama M4 ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk memotong. Jika teman-teman punya baut panjang itu biasanya kan untuk PCB. Nah jika kepanjangan teman-teman bisa potong, itu dimasukkan ke sini, langsung kita tekuk gini, cetek gitu ya teman-teman. Nah ini ya yang ini, terus bagian yang ini, nah bagian ini juga ini bagian yang ujung ini juga sama sih. Ini juga untuk mengupas kabel, tapi biasanya kabel yang mungkin kabel agak besar. Jika teman-teman ingin membelah ya, tinggal diginiin aja, seret. Biasanya kabel-kabel listrik gitu, kabel listrik warna hitam itu kan kabelnya kan agak cukup keras ya. Nah itu langsung kita tarik gini, seret gitu lah. Misalkan gini nih, saya contohkan gini ya, kabel ini mana, nah ini saya contohkan kabelnya ini kan, anggap aja ini kabel listrik ukuran gede gitu ya. Itu terus tarik gini, belah ini seret gitu tuh. Nah tarik gini, seperti itu sebenarnya. Itu juga bisa difungsikan seperti itu. Terus satu lagi yang bagian mana ya, nah yang ini sebenarnya kalau teman-teman punya kawat ya, kawat, anggap aja nih, bisa contohkan dulu, bukan kawat ya, kabel aja ya, saya contohkan kabel ya, diuntir-untir gitu teman-teman. Ini saya potong dulu, nah ya, ntar saya contohkan dulu ya teman-teman. Nah ini misalkan gini, ini anggap aja ini kawat ya. Jika teman-teman ingin kawatnya ingin di pelintir kayak gini, nah seperti ini, nah gitu.
sebenarnya untuk memudahkan seperti ini. Nah seperti ini, nah gitu loh, contohnya seperti ini ya kalau yang ini. Terus kalau yang satunya lagi ini fungsinya untuk apa kira-kira? Nah teman-teman pasti akan bertanya-tanya ya, ini sebenarnya untuk membelah kabel. Misal kabel itu kan ada apa ya, ada kawat ya, kabel itu kan bungkusnya di dalamnya itu kan ada kawat ya, kawat ada 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah sebenarnya untuk membelah kabel misalkan seperti ini, kabelnya teman-teman masukkan ke sini, terus kita tarik gini seret gitu ya, misalkan ini ya, ini kan kabel aja, nggak aja kabelnya gede itu, terus teman-teman masukkan ke sini, terus kita tarik gini sengit gitu loh teman-teman. Nah sebenarnya fungsinya itu, jadi semuanya ada fungsinya ya. Kalau yang ini, nah fungsinya lagi ini juga sama, sebenarnya ini bukan lagi untuk pengupas kabel ini untuk mengencangkan baut ya, baut mur gitu, dikencengin gini set. Ini ukurannya berapa tuh, 8 mili sama 10 mili. Nah kalau yang paling ujung ya, yang ini sebenarnya untuk mengencangkan, atau misalkan baut dikencengin gini set 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 gitu teman. Kalau yang ini juga sama ini ya. Nah ini sebenarnya cukup multifungsi ya teman-teman, ini juga praktis dan harganya juga cukup lumayan nih, sekitar 60 ribuan ya, 60 ribuan atau berapa lah, pokoknya 60 ribuan, nanti akan saya taruh di bawah apa itu harganya. Tapi ini kayaknya kok apa itu, seperti apa ini, nah seperti ini yang pasti. Nah kalau yang ini juga sama sih. Nah tapi ini saya tidak dapat semacam kayak bungkusnya ya, memang nggak ada bungkusnya, jadi tidak ada bungkus kayak plastik kayak apa, jadi semua yang dikirim ya seperti ini, jadi nggak ada bungkusnya. Saya nggak tahu ya apakah sebenarnya ada bungkus apa enggak, yang pasti saya tidak ada bungkusnya. Terus satu lainnya lagi, nah ini kan masih ada ya, ketinggalan, saya lupa itu. Nah ini fungsinya adalah untuk, sebenarnya kalau teman-teman punya sekun kabel tuh, sekun pagel itu kan biasanya kan ada semacam kayak penjepitnya. Nah ini sebenarnya untuk mengencangkan kabel tuh biar melekat tuh, serabutnya biar melekat ke sekun gitu, cetek 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 gitu. Kalau yang ini sebenarnya untuk teman-teman, apa itu, untuk memotong kayak semacam pipa gitu ya, potong tipe, bukan potong sebenarnya, kayak untuk mengencangkan untuk pipa juga bisa ya. Kalau untuk memotong sendiri mungkin apa tuh, saya belum nyoba apakah bisa apa enggak. Yang pasti ini loh ya, ini cukup multifungsi teman-teman sebenarnya. Ini bisa memudahkan dalam hal misalkan teman-teman punya project, katakanlah ya semacam project apa ya, misalkan orang-orang yang jualan kabel, yang kabel-kabel yang dilengkapi dengan jack RCA, kabel-kabel audio itu ini bisa dikatakan ya istilahnya bisa untuk memudahkan ya dalam hal pengupasan kabel gitu teman. Tapi ada juga yang lain yang enggak seperti ini, yang kecil tuh itu juga ada, harganya lebih murah lagi sekitar 18 ribuan ya, tapi fungsinya mungkin lebih ke bagian untuk pengupas kabel. Kalau yang ini banyak sekali fungsinya teman-teman, di sana sudah disediakan. Nah seperti ini, saya rasa cukup kuat teman-teman. Kalau hanya sebatas untuk kabel ini saya rasa cukup kuat ya. Terus saya akan ulas lagi, review lagi obeng cebol ya. Ini obeng cebol, nah namanya si obeng cebol gitu. Nah ini harganya cukup terjangkau, tapi menurut saya obeng ini adalah obeng bolak-balik teman-teman. Ini magnet sebenarnya, kalau teman ini adalah magnetik. Jika teman-teman punya obeng biar untuk menempel apa itu baut-baut, bisa di gini-giniin ya. Nah ini magnet, nanti dia akan nempel. Nah ini adalah obeng, ini adalah kepalanya ya, nggak baca kepala obeng itu bisa bolak-balik teman-teman. Cara masangnya, cara pakainya itu juga simple, nggak begitu terlalu ribet ya. Ini tinggal masuk gini aja, ini seperti kayak pengunci, ini kita tarik ke sini ya. Nah mau ke sini juga bisa, atau mungkin ditarik lagi ke sini juga bisa, tinggal diatur aja segini juga bisa ya teman. Nah seperti ini. Nah ini bolak-balik teman-teman, jadi lebih praktis juga. Kalau teman-teman mungkin nanti cara ngaturnya saya tunjukkan, ini saya balik ini. Nah ini posisi yang bagian ke kiri ya, ke kiri itu gini. Nah bagian ke kiri mengencangkan kan ke kanan ya, cara mengencangkan bautnya misalnya ke kanan nih, set, ini mengunci, jadi biar gak ngelepas itu loh. Nah set ini. Nah tapi jika teman-teman ingin mengencangkan kembali kebalik atau melepas, ini tinggal ditarik gini. Nah dia akan gini, nah dia kembali. Nah ini praktis. Tapi untuk mode normal kita tarik tengah ya, ini adalah mode normal. Mode normal itu jadi dia seperti kayak tang pada umum,
seperti kayak obeng pada umumnya ya, sorry, seperti kayak obeng pada umumnya. Jadi nggak ke kanan nggak ke kiri, jadi dia mengunci. Nah kalau teman-teman misalkan mau mengunci ke kanan aja ya, tinggal begini aja, scrot. Nah gitu. Nah ini obeng bolak-balik namanya, obeng cebol bolak-balik ya ini. Nah ini juga memudahkan dalam hal mungkin teman-teman mengambil baut atau mengencangkan baut di box power atau box speaker, itu lebih istilahnya lebih praktis itu. Ini juga ada ya, ini kita bisa pilih. Kalau mungkin untuk power seperti ini ya, mungkin box power itu screw power tuh. Kalau untuk screw power seperti ini ya, kita tinggal pasang gini. Nah mau segini juga boleh. Nah truk atau mungkin mau ditarik lagi ke sini juga, ini juga bisa. Nah gini. Nah set. Nah harganya murah, ekonomis, tapi kualitasnya bagus teman-teman. Ini namanya adalah obeng cebol ya, obeng bolak-balik cebol. Nanti untuk pembeliannya saya taruh di bawah, jadi kalau teman-teman mau membeli silahkan beli di sana. Ini dikirim dari Surabaya ya, dari Surabaya. Saya kemarin belinya itu di online, dikirim itu dari Surabaya. Jadi ini memudahkan, ini juga sekaligus memudahkan ya dalam hal mungkin teman-teman punya, katakanlah ibarat kata itu project banyak ya, misalkan jualan kabel audio itu kabel yang dari jack RCA ke jack AC apa itu kan juga banyak sekali ya istilahnya kabel-kabelnya. Jadi untuk memudahkan agar supaya teman-teman tuh mudah dalam hal pengupasan kabel, jadi cukup dengan tang ini itu lebih praktis ya. Tinggal gini, set, tarik gini aja udah kelupas kan, simple banget teman-teman. Ini juga bisa dikatakan untuk ini. Nah ini juga bisa. Nah teman, ini praktis banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memotong ya gini. Nah ini tajam, ini cukup tajam banget teman-teman. Jadi tangnya itu cukup tajam banget. Kita coba potong ya, tajam banget ya. Nah ini misalkan begini bisa sih. Nah ini tajam banget, dia gak anti slip ya. Nah tajam banget teman-teman. Jadi set tajam ya. Jadi seperti itu, praktis, simple, harganya juga terjangkau, ekonomis teman-teman ya. Mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.